Oke Mas Bro, nah ini ada sedikit ruang kosong. Wah, kita mau ngapain? Mau gambar? Mau gambar. Tapi ditebelin dulu. Nah, ini ditebelin biar nanti gambarnya enak. Ya, sekarang ini ada coret-coret. Nah, latihan soal. Nah, ini latihan soal namanya. Nah, ini namanya latihan soal. Sudah bisa memahami latihan soal? Bisa ya, ini namanya latihan soal. Nah, ini ada soalnya gini, si Penmaru 87 kebetulan. Wah nih, seorang wanita setinggi 1,6 berdiri di depan cermin datar. Wah ini berarti soalnya mengenai cermin datar. Kalau cermin datar berarti ini materi mengenai pemantulan. Oh, berarti pemantulan. Berapa tinggi minimum cermin agar ia dapat melihat bayangan seluruh tubuhnya? Bayangan seluruh tubuhnya andaikan posisi mata wanita tersebut 10 cm di bawah bagian atas. Kalau kamu pengen cara cepatnya, pengen cara cepatnya, bener ya? Tinggi minimal cermin harus berapa? Tinggi cermin, kan itu harus setengah yang namanya tinggi orang. Kalau kamu pengen melihat seluruh bayanganmu. Kalau 160 meter ya berarti tinggi cermin harus 100 berapa? Harus 80. Karena setengahnya dari 160. Loh kan selesai. Foya-foya. Fisika foya-foya. Tapi kalau misalkan kamu mau ngecek, kamu mau ngecek, Mas, realnya gimana? Nah, realnya gini, nanti kamu gambarnya bisa dua macam, membuktikannya bisa dua macam. Jadi gini, misalkan ada cermin. Ini ada cermin, bener ya? Ini orangnya di sini nih. Nah, ini orangnya di sini. Nah, orangnya di sini. Berarti ini kan jarak benda atau S. Maka nanti ada jarak bayangan. Nah, ini namanya S aksen. Berarti bayangannya akan di sono. Proses pembentukan bayangannya, jeret. Anggap matanya itu pas di ujung kepala. Anggap matanya pas di ujung kepala. Maka dia melihat kepala. Bayanganmu dia akan di sini. Set. Nah, kan gitu. Nah, kan gitu. Ngerti ya? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kan gitu. Tuh kuncinya gitu. Maka seakan-akan kamu jadi di sini. Mas, kalau saya mau melihat kaki. Mau melihat kaki. Nah, bener ya? Mau melihat kakinya. Nah, ini maka gambarnya gini. Kamu kalau misalkan gambar nanti pakai penggaris nih. Nah, ini kebetulan saya nggak pakai penggaris. Tuh, ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kan gitu. Nah, dihapus dulu biar pas ke kakinya. Dek. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantul. Maka nanti akan kelihatan kakinya yang di sini. Tuh, kan gitu. Ngerti ya? Itu prinsipnya kayak gitu. Berarti yang kepake itu cermin yang bagian atas. Karena ketika pengen ngelihat pusernya, ngelihat pusernya dia ke atas dikit, kelihatan pusernya. Tapi kalau yang bawah kelihatan coro di sini. Nah, ada kecoa misalkan. Dia ngelihat kecoa. Berarti kan kecoanya aslinya di sini. Kok di bayangan ada kecoa? Nah, berarti di sini ada kecoa. Maka yang di sini cerminnya nggak kepake karena bukan untuk melihat dirinya di sini. Berarti kalau misalkan kita coret-coret nih tanda merah. Kan gitu. Ngerti ya? Berarti cerminnya yang kepake, misalkan tinggi orang di sini, nah ini namanya H, maka inilah tinggi cerminnya atau tinggi cerminnya H si cermin. Karena sudut datang sama dengan sudut pantul, berarti tingginya ini dengan ini kan sama. Nah, maka benar setengahnya tinggi orang. Kan gitu. Tapi Mas Bro, kan di situ matanya 10 cm di bawah bagian atas kelapa. Ini bukan kelapa. Nah, ini kepala. Maksud ini kelapa kan nggak mungkin. Kan itu ini salah ketik nih. Nah, jadi gini. Ini gambarnya kayak begini. Nah, ini cerminnya nih. Ini cerminnya. Cerit. Nah, ini orangnya di sini. Nggak usah jauh-jauh lah. Nah, ini kelapanya. Nah, gitu ya. Maka nanti kalau kita pakai warna beda. Kalau di bawahnya 10 cm di bawahnya, bener ya. Nah, maka dia
matanya akan di sini. Nah, ini mata si orangnya. Nah, wis gitu aja lah, anggap aja gambarnya bagus wis. Oh, kan gitu, pas 10 cm di bawahnya. Ngerti ya? Berarti ini ke sini 10 cm. Mas, berarti kalau dia pengen ngelihat ke atas gimana? Cuman nengok. Nah, cuman nengok setinggi 5 cm. Oh, maka nanti akan kelihatan ujung kepalanya. Kan gitu. Ngerti ya? Nengok setinggi 5 cm. Nah, kalau misalkan tinggi orang itu adalah 160, berarti yang dari batas ini ke sini itu kan sudah 150. Yang kepake cuman setinggi 5 cm. Berarti orangnya dari mata ke bawah itu masih 150. Dia ngelihat ke kaki. Nah, bayangannya ke sini. Karena sudut datang dengan sudut pantul sama, berarti tingginya sini dengan tingginya sini sama. Tuh, kan gitu. 75 separuhnya 150 separuhnya 75. Ketambahan 5 berarti totalnya adalah 80. Cermin yang kepake setinggi 80. Kan gitu. Ngerti ya? Nah, kalau yang di sini tadi, Mas, bedanya dengan yang di atas apa bedanya? Bedanya, kalau ini adalah cerminnya itu dari ujung ini sampai sini. Berarti yang nggak kepake 80 cm dari bawah. Nah, ini yang nggak kepake, yang merah. Tapi kalau ini yang nggak kepake, yang mana? Ini yang nggak kepake. Karena 150 dibagi 2 kan 75. Berarti yang kepake setinggi 75 cm dari bawah plus yang di atas masih ada sisa 5 cm. No, kan gitu. Ngerti ya? Nah, kan gitu. Nah, kan nanti silahkan dicek di rumah dengan penggaris. Jadi akan kelihatan. Oh, dengan penggaris nanti akan kelihatan. Oke? Tapi kalau misalkan kamu nggak mau, lo nggak mau nih, ya udah. Berarti cuma setengah dari tinggi orang. Oke, semoga soal si penmaru ini bermanfaat buat lo memahami pemantulan pada cermin datar.